Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Diones Channel. Ini kita lanjut perjalanan ke Lubuk Linggau ya teman-teman. Setelah tadi kita habis muter-muter di Merasi, ini akan menjadi video part keempat berarti ya teman-teman. Dari Sukakarya ke Simpang Semambang itu part 1, Simpang Semambang ke Merasi itu part 2, part 3-nya kita keliling-keliling tadi ya di Merasi, melintasi persawahan dengan background pegunungan ya teman-teman. Sekarang di part 4 berarti kita dari Merasi menuju ke Lubuk Linggau. Jalur ini termasuk ramai juga ya teman-teman. Ini jalur yang arah berlawanan dengan kita ini, yang mengarah ke Merasi ini. Kalau saya lihat tadi di pelang petunjuk jalan tadi, ini arah ke Megang Sakti, Trawas, Sorolangun sampai Jambi ya teman-teman. Cuman saya nggak tahu apa nanti ada persimpangan lagi yang menuju ke Sorolangun dan Jambi, karena setahu saya sih untuk jalur antar provinsi seperti ke Sorolangun, Jambi, Padang itu melalui persimpangan yang ada di kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Saya dulu pernah satu kali ke Sorolangun, itu treknya lurus seperti jalan tol dan jalannya mulus ya teman-teman. Nggak tahu sih sekarang, soalnya sudah lama sih, udah kurang lebih ada 10 tahun saya ke sana. Habis itu nggak pernah lagi. Jadi kondisinya sekarang nggak tahu gimana. Pondok Hijau, tempat makan, kolam renang, tapi kayaknya udah nggak kepake itu ya teman-teman, atau udah nggak dikelola lagi ya. Padahal bagus juga tempatnya. Di jalur ini juga ada tempat makan yang cukup terkenal ya teman-teman, Mang Engking. Itu karena nggak cuman di sini aja, di Jawa juga ada. Saya kemarin cek di Solo itu juga ada Mang Engking gitu. Dia tempat makan, ada pondoknya gitu, ada terus kolam ikan. Ikannya seger, diambil dari kolamnya. Mungkin di daerahnya teman-teman juga ada gitu. Ini kita melewatin gerbang gerbang perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kota Lubuk Linggau ya teman-teman, atau perbatasan antar kecamatan gitu. Setahu saya sih Kota Lubuk Linggau itu sama kayak Prabu Muli gitu. Prabu Muli itu dulu sebelumnya bergabung di dalam Kabupaten Muara Enim. Kemudian kemarin habis ulang tahun yang ke-21. Berarti tahun 2001 Prabu Muli itu dibentuk jadi kota sendiri ya teman-teman. Jadi kota Prabu Muli pisah dengan Muara Enim. Nah, sama dengan Lubuk Linggau ini, cuman tahunnya tahun berapa saya kurang tahu. Kalau Lubuk Linggau ini dulunya bagian dari Musirawas ya teman-teman.
kondisi jalan bagus. Perjalanan lancar ya teman-teman. Ini sepertinya kita memang sudah masuk di wilayah Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Kalau saya cek di Google Map itu Merasi Lubuk Linggau kota itu setengah jam ya teman-teman, sekitar 35 menit. Jarak tempuhnya itu sekitar 21-22 kilo ya teman-teman. Cuman ini kayaknya kita lebih sih dari setengah jam, karena kita jalannya nyantai ya, nggak usah buru-buru ya teman-teman. Yang penting kita bisa sampai, kita bisa review kondisi jalan, dan yang paling penting adalah jaga keselamatan. Alon-alon waton kelakon, lambat-lambat yang penting selamat. Cuaca qadarullah mendukung ini ya, nggak terlalu panas karena agak mendung sedikit ya teman-teman. Insya Allah nggak hujan sampai saya nanti pulang lagi ke Sukakarya. Ini nanti vlognya saya akhiri setelah kita ngelewatin persimpangan yang ada di dalam kota. Nanti lurus ke Bengkulu, ke kanan ke Jambi Padang, lurus ke Simpang Priuk itu ke kanan bisa ke Jambi Padang. Cuman mungkin itu jalur alternatif ya teman-teman, jalan alternatif. Kalau jalan utamanya ada di depan sana. Saya pernah juga kok diajak teman saya lewat sana itu. Nanti banyak persimpangannya ya teman-teman. Kalau nggak hafal nanti tambah bingung. Saya ngasih tahu yang pasti-pasti aja. Kita lewat jalur utama aja. Percuma juga saya ajak lewat jalur yang ke kanan tadi. Cuman saya nggak hafal jalan. Gimana saya mau ngasih informasi gitu. Di sebelah kanan ini itu yang rumah makan yang saya bilang tadi, Mang Engking tadi ya teman-teman. Nah di sana itu dia banyak ada kolam-kolamnya gitu, kolam ikan. Ikan ini ikan gede-gede, ikan nila, ikan emas. Cocok sih untuk acara keluarga, acara makan bersama, atau acara dengan kantor ya teman-teman. Suasana lingkungannya juga nyaman. Kalau masalah harga sih relatif ya teman-teman. Ada yang anggap itu sedang, ada yang murah makan, bahkan ada yang bilang wah mahal. Ya relatif, sesuai kantong masing-masing. Masih di jalur Merasi menuju Simpang Priuk, Kota Lubuk Linggau. Karena kita ketemunya simpang, jadi namanya Simpang Priuk. Coba kalau kita ketemunya di daratan sama laut sama pantai, pasti jadinya Tanjung Priuk, kayak di Jakarta. Teman-teman yang baru nonton video ini adalah video lanjutan ya teman-teman. Sebelumnya ada beberapa part. Ini perjalanan saya ke Lubuk Linggau.
Kalau yang pertama itu dari Simpang Semambang, dari Sukakarya ke Simpang Semambang. Part 2 Simpang Semambang ke Merasi. Part 3-nya saya keliling-keliling di Merasi, bukan keliling-keliling sih, jalan muter aja gitu di Merasi. Nah, ini part keempatnya. Ini jalannya sudah dipisah menjadi 2 jalur, itu yang kiri ke Palembang, kanan Bengkulu. Oh, kita ini udah mau nyampe ke Simpang Priuk ya teman-teman. Sudah ada petunjuk arahnya, kiri ke Palembang, kanan ke arah Bengkulu. Nah, ini ada lagi tulisannya, kiri ke Palembang lewat 4 Lawang atau Sekayu ya teman-teman. Nah, kalau yang ke kanan ke pusat kota Lubuk Linggau dan Bengkulu. Perempatan ini ya teman-teman. Saya lupa, saya kira pertigaan, ternyata ini perempatan. Nggak tahu saya yang lurus itu kemana. Yang pasti kita ke arah ambil kanan ya teman-teman. Kalau ke kiri kita pulang lagi ke arah Beliti ya teman-teman. Nah, nanti di Beliti itu ada juga persimpangan, lurus ke 4 Lawang, kiri ke Sekayu. Nanti kita insya Allah kalau pulang nanti kita lewat jalur yang ke Beliti ya teman-teman. Karakteristik kota Lubuk Linggau ini sama kayak Prabu Muli ya teman-teman. Jadi pembangunan kotanya ini memanjang di sepanjang jalan poros atau jalan utama. Bedanya Linggau ini kotanya jauh lebih besar dari Prabu Muli. Mungkin ada sekitar 3 kali lipat besarnya dari Prabu Muli ya teman-teman. Dan sama-sama sebagai kota transit. Teman-teman yang jauh, yang melakukan perjalanan tujuan sampai ke Padang atau Sumatera Utara melalui jalur ini, kalau umpamanya kemalaman, mending istirahat dulu ya, cari tempat penginapan atau hotel yang ada di sini. Banyak kok tempat penginapan atau hotel. Saya pernah berapa kali nginep di Lubuk Linggau ini sama keluarga. Ada pernah di hotel kelas melati ya, mungkin sekitar biaya sekitar 250 ribuan itu. Ada di Silampari, di perbatasan antara Musirawas Lubuk Linggau di jalur Beliti itu ya teman-teman. Itu yang baru, yang lamanya ada di dalam kota. Pernah juga di Smart Hotel kalau nggak salah, itu ada di kota juga. Ada banyak sih hotel-hotel di Lubuk Linggau ini. Kalau orang kantor tempat saya itu biasa di Hotel Bursa. Zaman sekarang ini udah canggih, udah kalau mau pesen apa-apa tinggal online aja. Saya aja sama keluarga kalau kemana-mana, kalau butuh penginapan atau hotel gitu, tinggal buka aplikasi aja, pesen secara online. Nggak pakai susah, nggak pakai ribet. Tinggal kita mau pilih yang fasilitasnya apa, harganya berapa, sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah ini akan jadi vlog terakhir ya teman-teman untuk video Ghost to Linggau, karena kan kita udah sampai Linggau nih ceritanya ini. Nanti ada video lainnya tentang Linggau, atau dari Linggau saya kembali lagi ke Sukakarya. Tapi nanti rencananya saya melalui jalur Beliti ya teman-teman. Tapi itu nanti video terpisah, enggak lagi dalam rangkaian Ghost to Linggau. Kan kita udah sampai Linggau ini.
Tapi nanti sebelum saya akhiri, saya mau nunjukin dulu persimpangan yang arah ke Bengkulu sama arah ke Padang. Itu persimpangan terakhir ya teman-teman. Selanjutnya nanti saya mau jalan-jalan dulu di Kota Linggau ini. Qadarullah, saya ada janjian dengan salah satu subscriber, Pak Saiful Johar. Beliau mengundang saya datang ke rumahnya, tapi nanti aja pas saya mau pulang nanti setelah muterin Linggau ya teman-teman. Alah, saya juga paling Linggau muterinnya ya sepanjang jalan ini aja, wong saya juga belum begitu paham seluk-beluk jalan di Kota Linggau ini ya teman-teman. Hafalnya ya cuman jalan poros tengah ini aja. Paling mentok nanti ke sampai di Masjid As-Salam ya teman-teman. Itu masjid, kalau saya bilang masjid termegah yang ada di Linggau ya teman-teman. Tepatnya ada di depan Rumah Sakit Bunda. Ini kita terus, itu truk barang dilarang melintas di kota ya teman-teman. Itu dialihkan ke jalan lingkar selatan, sama kayak di Prabu Muli ya teman-teman. Jadi mobil-mobil truk itu nggak boleh masuk kota, harus melalui jalan lingkar ya. Bagi teman-teman pemudik ya nggak masalah, lewat kota aja ya teman-teman. Di kota nanti bisa singgah di rumah makan atau mau nginap, cari hotel gitu. Jadi kalau yang mau ke Bengkulu nanti terus saja lewat jalur ini, yang ke arah Padang, Jambi itu nanti ada pertigaan belok ke kanan ya teman-teman. Nanti saya tunjukin tempatnya. Sebelah kiri ini tempat kuliner, tempat makan murah meriah ya teman-teman. Yang mau minum dogan bisa mampir dulu. Benar-benar panjang ini kotanya Lubuk Linggau ya teman-teman. Enaknya kalau di Lubuk Linggau ini banyak untuk tempat wisatanya ya teman-teman, terutama untuk wisata alam ya teman-teman. Di sini juga dekat dengan pegunungan, ada air terjun. Bahkan kalau mau main ke pantai itu tinggal ke Bengkulu aja, paling 4 jam perjalanan kalau dari kota Lubuk Linggau ini ya teman-teman. Dan Lubuk Linggau Bengkulu pun sudah mulai dibangun tol ya teman-teman. Cuman kayaknya belum dibuka ya teman-teman, masih dalam proses pembangunan. Tol itu jadi istilahnya sirip tol Trans Sumatera ya teman-teman. Jadi dari Bengkulu, Lubuk Linggau itu nanti tembus sampai ke Palembang melalui Lahat, Muara Enim, Prabu Muli ya teman-teman. Ya kalau udah full, udah selesai semua, wah enak sekali. Kita mau ke Lubuk Linggau ini cepat sekali ya teman-teman. Wih, salah satu bus asal Sumatera ya teman-teman, PO San Siliwangi Antar Nusa. Itu kantor pusatnya di Bengkulu kalau nggak salah. Sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Blitar itu yang terjauh ya teman-teman. Saya juga dulu mania bus loh. Saya dulu kalau kuliah itu mudiknya ya naik bus itu. Kalau zaman saya dulu busnya yang ngetop itu Lorena.
Lorena, Pahala Kencana, tapi saya yang paling sering sih naik Lorena itu. Tapi kayaknya kalau sekarang Lorena ini udah kalah pamor dengan bus-bus baru ya teman-teman. Kalau dari Palembang ke Jawa itu yang sekarang yang lagi naik daun itu Rosalia Indah. Objek wisata Waterpang itu belok ke kanan. Mana belokannya? Oh, itu yang ada gapurannya tadi ya teman-teman. Waterpang itu bendungan peninggalan Belanda ya teman-teman. Bendungan peninggalan kolonial Belanda. Saya juga sih belum pernah ke sana. Tahu ceritanya aja, cuman belum pernah ke sana. Linggau ini juga termasuk salah satu tempat yang banyak duriannya ya teman-teman. Kalau lagi musim durian saya biasanya ke ini. Ada satu tempat namanya Jukung, itu tempat pengekspor durian ke daerah-daerah lain ya teman-teman. Termasuk daerah di Sumatera Selatan sendiri, bahkan sampai ke luar pulau ya teman-teman, ke Jawa gitu. Enaknya kalau nyari langsung ke kebunnya itu kita bisa langsung dapat durian runtuh, langsung kita makan, udah puas baru kita pilih durian yang mau kita beli bawa pulang. Panjang bener ini kotanya Linggau ini, mau manjang, benar-benar memanjang. Perasaan kita nggak selesai-selesai ini perjalanan ini. Atau memang karena motor saya terlalu pelan atau gimana ya? Mungkin karena saya juga yang terlalu pelan ya teman-teman. Tapi memang ini benar-benar panjang sih kota Lubuk Linggau ini. Dulu saya kerja ke Musirawas nih, kalau berangkat atau pulang dulu naik kereta api ya teman-teman. Naik kereta api itu kurang lebih perjalanan dari Prabu Muli sampai ke stasiun Lubuk Linggau kurang lebih 6 sampai 7 jam ya teman-teman. Wong saya berangkat dari Prabu Muli itu jam 10 pagi. Sampai stasiun Lubuk Linggau itu udah jam 5 sore ya teman-teman. Tapi ya itu nggak praktisnya karena fasilitas angkutan darat lainnya yang menunjang itu nggak ada. Jadi kalau udah jam 5 sore mau ke Sukakarya nggak bisa, jadi harus ikut temen atau telepon temen suruh jemput di stasiun. Mending kita bawa motor, wah aman, kita mau pulang sewaktu-waktu bisa, kita mau jalan-jalan lah kayak gini, mau jalan-jalan bisa. Sampai akhirnya saya bisa bikin video motovlog kayak gini ya, berbagi informasi lah mengenai kondisi jalan yang mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman bagi orang lain. Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Kayaknya sia-sia aja itu tulisannya. Lain barusan tadi yang kita salib ibu yang dibonceng nggak pakai helm. Memang di kita ini kalau disuruh taat sama aturan, terutama aturan dalam berlalu lintas itu memang agak susah ya teman-teman. Makanya ada istilah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya susah omong. Saya juga kayak gitu. Kadang-kadang keluar dari rumah itu nggak pakai helm, baik yang
bawa motor maupun yang dibonceng, padahal kan untuk keselamatan diri sendiri. Alasannya adalah nggak jauh juga kok dari rumah, paling gitu. Nah yang paling sering lagi ya ini melawan arus, itu paling sering sekali itu. Kita sekarang sudah ada di pusat kota ya teman-teman. Ini nggak lama lagi kita sampai di pertigaan yang arah ke Bengkulu sama arah ke Jambi dan Padang. Di sini kondisinya teman-teman bisa lihat itu udah mendung sekali. Jadi mudah-mudahan nggak hujan lah sampai saya pulang selesai sampai di Sukakarya, sampai di mes ya teman-teman. Saya udah biasa sih sebenarnya kehujanan di jalan gitu, bahkan malam-malam aja saya pernah itu dari Prabu Muli sampai ke Pendopo itu hujan, malah hujan deres gitu. Tapi kalau ya kayak gini kita jadinya nggak bisa ngevlog dong kalau hujan ini nanti. Cuma kita udah sampai jauh-jauh ke Linggau, nggak bisa ambil gambar. Terus muncul jadi stiker WA, stiker yang bunyinya sabar sabar, orang sabar pasti kesel. Udah nggak jauh lagi ya teman-teman, ini kita bentar lagi sampai di pertigaan yang lurus itu ke arah Bengkulu, yang ke kanan itu ke arah Jambi, Sorolangun, Padang. Nanti teman-teman yang para pemudik yang jurusan Padang, Jambi, langsung aja belok ke kanan ya teman-teman. Ternyata ada petunjuknya. Kalau yang ke Bengkulu tetap lurus ke depan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu video vlog kita, berakhir di part ini ya teman-teman, untuk bus to Linggau. Habis ini saya mau jalan-jalan sebentar terus langsung mau pulang ke Sukakarya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin dari part 1 sampai part 4. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.